Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enam Sahara, NIM dan 0221321. Kelas Informatika E. Mata kuliah Metode Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul jurnal saya yang berjudul Implementasi Algoritma Navy Bayes untuk Analisis Data Lansia dalam Menentukan Prioritas Penerima Bantuan Sosial di Desa Cempalagian. Latar belakang: program bantuan sosial atau disebut dengan bansos merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya kelompok rentan seperti lansia. Namun pelaksanaan program bansos ini tidak selalu berjalan baik. Salah satu permasalahan utamanya adalah keterbatasan sumber daya, yang berarti pemerintah harus memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara hati-hati agar tepat sasaran. Pengumpulan data yang tidak tepat dan sulitnya menentukan siapa yang paling berhak menerima bantuan juga menjadi tantangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemanfaatan teknologi, khususnya dalam hal analisis data, dapat menjadi solusi yang efektif. Di Desa Cempalagian misalnya, teknologi ini dapat digunakan untuk mengolah dan menganalisis data lansia secara lebih sistematis dan objektif. Navy Bayes memungkinkan pengolahan data dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan penerima bantuan berdasarkan data historis. Dengan menggunakan algoritma ini, pemerintah suatu negara dapat memprioritaskan penerima bantuan sosial dengan lebih akurat. Rumusan masalah: 1. Bagaimana penerapan algoritma Navy Bayes pada analisis data lansia untuk menentukan prioritas penerima manfaat kesejahteraan di Desa Cempalagian. Kedua, seberapa akurat hasil analisis data penerima bansos menggunakan algoritma Navy Bayes. Ketiga, bagaimana algoritma dapat membantu mengoptimalkan proses penentuan manfaat dan manfaat sosial agar dapat lebih tepat sasaran. Adapun tujuan penelitian: 1. Penerapan algoritma Navy Bayes untuk mengoptimalkan proses seleksi penerima bantuan sosial, khususnya untuk menentukan prioritas penerima manfaat pada lansia. 2. Mempelajari hasil akurat yang dihasilkan metode Navy Bayes untuk memprediksi lansia yang memenuhi syarat kesejahteraan berdasarkan data yang ada. Adapun manfaat penelitian yaitu: 1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bantuan bagi pemerintah Desa Cempalagian dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dengan dukungan teknologi analisis data. 2. Memperkenalkan dan mendidik pemerintah desa dan masyarakat tentang manfaat penggunaan algoritma Navy Bayes dalam proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan objektif. Ketiga, dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan teknologi dalam program sosial serta referensi bagi desa atau kecamatan lain yang ingin menerapkan pendekatan serupa. Adapun tinjauan pustaka. Bantuan sosial. Bantuan sosial menurut Daris 2008 merupakan data transfer yang berupa uang ataupun barang dan jasa yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bantuan ini tidak diberikan secara terus-menerus pada setiap tahun anggaran dan diberikan secara efektif. Adapun jenis-jenis bantuan sosial yaitu bantuan tunai langsung, bantuan pangan, bantuan sosial berupa layanan, bantuan sosial non tunai, dan bantuan dalam bentuk barang. Adapun prosedur pemberian bantuan sosial yaitu analisis kebutuhan, penentuan kriteria penerima, pengumpulan data dan verifikasi, pengaturan anggaran dan alokasi dana, distribusi bantuan, pemantauan dan pengawasan, dan evaluasi dan dokumentasi. Adapun data mining. Data mining merupakan analisis dari peninjauan kumpulan data untuk menemukan hubungan yang tidak diduga dan meringkas data dengan cara berbeda dengan sebelumnya yang dapat dipahami dan bermanfaat bagi pemilik data. Data mining merupakan bidang dari beberapa bidang keilmuan yang menyatukan teknik dari pembelajaran mesin, pengenalan pola statistik, database, dan visualisasi untuk penanganan permasalahan pengambilan informasi dari database yang besar. Algoritma Navy Bayes. Algoritma Navy Bayes adalah salah satu algoritma klasifikasi yang populer dalam data mining maupun teks mining. Algoritma ini didasarkan pada teorema Bayes yang mengasumsikan bahwa setiap variabel berkontribusi sama pentingnya dan bersifat independen dalam menentukan suatu kelas.
Adapun Python. Python adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Guido van Rossum dan populer sebagai bahasa scripting dan pemrograman web. Merujuk pengertian dari Wikipedia, Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Adapun jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang merupakan suatu pendekatan digunakan untuk menjawab masalah penelitian berkaitan dengan data berupa angka dan analisis statistik. Dalam penelitian ini, metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis data terkait penerapan algoritma Navi Bayes dalam klasifikasi data lansia untuk menentukan prioritas penerima bantuan sosial di Desa Campalagian. Adapun alat dan bahan yang digunakan. Alat pertama itu komputer atau laptop, 2 software pemrograman Python, 3 spreadsheet software Microsoft Excel atau Google Sheets untuk mempersiapkan dan membersihkan data. 4 database yang digunakan itu seperti MySQL, PostgreSQL atau SQLite jika data disimpan dalam database. 5 koneksi internet. Adapun bahan yang digunakan yaitu dataset data lansia Desa Campalagian. Data yang berisi informasi seperti identitas lansia, kondisi ekonomi, kesehatan, status keluarga, data tambahan lain yang relevan untuk menentukan prioritas. Dokumen kriteria prioritas bantuan sosial. Kriteria yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan seperti tingkat kemiskinan, kondisi kesehatan, akses terhadap pelayanan dasar. 3. Tabel data. Dataset harus memiliki kolom label yang menunjukkan apakah seseorang layak menerima bantuan sosial atau tidak. Dokumentasi, panduan atau literatur referensi terkait penerapan Navi Bayes dan analisis data. Baik, itulah tadi pemaparan saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.